Tapi kalau teman-teman ini juga yang banyak yang bangsawan ini. Jadi subuhannya awan-awan. Sampai usul ini tambah usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Wah, iki malah ono sing nulis itu. Tarik semongko. Ngose semangka semongko. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada semua yang hadir, segenap pimpinan Bank Indonesia Cabang Purwokerto dan seluruh jamaah melalui tayangan virtual ini, kita mulai kajian kita malam hari ini dengan satu ijazah dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan tentang sholawat yang ditujukan untuk tolak bala. Dalam hal ini untuk menjauhkan kita dari virus corona. Walaupun malam hari ini Gus Miftah hadir di hadapan sahabat-sahabat semua, kedatangannya seperti coronavirus. Tidak nampak tapi sangat serius. Kita baca sholawat dari Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Saya ulangi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ini bisa dibaca kapanpun, sebanyak-banyaknya. Satu, karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan dua, ini ijazah dari guru kita supaya dijauhkan dari segala penyakit, wabil khusus COVID-19. Makanya saya itu ngiri dengan istri saya. Istri saya itu setiap hari minimal membaca sholawat 15.000 kali. Setiap hari. Makanya kalau istri saya itu susah dipoligami ya karena memang sholawatnya luar biasa. Apa Gus Miftah mau nikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri ya. Teman-teman yang saya muliakan, hari ini kita hidup di satu zaman di mana kita harus beradaptasi dengan satu kebiasaan baru. Karena ketika menghadapi virus corona ini, banyak hal yang kemudian tidak bisa kita terima secara nalar atau logika. Kita kasih contoh. Hari ini banyak orang kemudian untuk menghadapi corona, ya, kan banyak orang tuh, salah satunya mencuci tangan. Bedanya dulu dengan sekarang barangkali itu ya. Kalau orang dulu itu masuk rumah mencuci tangan biasanya mau diajak makan. Ya sekarang mau diajak makan, nggak diajak makan tetap cuci tangan. Karena kita hari ini mengenal 3M itu kan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa harus menjaga jarak? Tidak boleh dekat-dekat, karena kalau dekat-dekat nanti bisa sayang. Kalau memang kebersihan itu ya saya sampaikan bisa mencegah corona. Kenyataannya kenapa Prancis yang merupakan salah satu negara terbersih di dunia itu juga kena corona. Bahkan jumlahnya lebih dari 450.000. Saya ulangi, salah satu negara terbersih di dunia itu Prancis. Tapi kenyataannya mereka juga kena corona. Kemudian kita pakai logika lagi. Katanya corona itu takut dengan panas, ya kan? Makanya kemarin saya bilang pas demo itu, saya bilang kalau demo besar-besaran kemarin itu tidak menambah klaster baru. Saya mikir apa barangkali coronanya tidak ikut demo. Atau barangkali corona mikir dia nggak ikut demo, kenapa? Karena takut kena gas air mata, jadi panas takut mati.
Kalau memang panas ini bisa mencegah corona, Anda tahu salah satu negara terpanas di dunia dengan gurun pasirnya itu adalah Iran. Dan ternyata Iran yang terpapar corona lebih dari 67.000. Iran. Terus kemudian kita lihat lagi. Kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona, Bapak Ibu yang saya muliakan, Anda tahu Pangeran Charles dan keluarganya. Kurang hati-hati apa Pangeran Charles? Tapi ternyata kehati-hatian Pangeran Charles dan keluarganya tidak bisa menahan corona. Pangeran Charles positif, padahal paling berhati-hati. Dan kalau memang orang kuat itu bisa lepas dari corona, Anda tahu pemeran The Rock itu, ya kan, yang badannya gede, lebih gede daripada Deddy Corbuzier itu, ternyata dia positif corona. Kalau orang itu banyak olahraga tidak kena corona, coba Anda lihat apa olahragawan pesepak bola dunia. Cristiano Ronaldo positif, Zlatan Ibrahimovic positif. Coba kalau protokoler yang sangat ketat bisa menolak corona, Anda lihat Donald Trump. Mike Trump itu. Donald Trump. Trump belene. Ini juga kena corona itu. Ya kan? Tapi juga sebaliknya, kalau orang itu yang cuek, kesannya kumuh, semaunya, itu pasti kena corona. Kenyataannya para pengamen, pemulung, orang-orang yang di pinggir jalan, kelompok-kelompok marginal justru juga banyak gak kena corona itu. Bahkan saya punya survei, kok saya belum mendapatkan ya orang gila kena corona gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu, coba Anda lihat. Orang itu yang tidak pernah sakit kayaknya orang gila ya. Saya ditanya sama santri saya, Abah, kenapa sih orang gila itu tidak pernah sakit? Coba Anda lihat, orang gila itu tidur di pinggir jalan nggak pakai selimut, nggak masuk angin. Buktinya nggak ada orang gila minta kerokan kan? Kehujanan nggak pernah pilek, nggak ada yang pernah beli obat pilek. Makan nasi bekak nasi bosok, perutnya juga nggak sakit. Lah saya ditanya sama santri saya, kenapa bahwa orang sakit tuh, orang gila itu nggak pernah sakit fisiknya? Iya, orang gila itu nggak pernah sakit fisiknya. Kenapa? Karena orang gila itu nggak punya beban pikiran. Makanya kalau Bapak Ibu BI pengen sehat terus gampang. Pasti jawabnya dadi wong edan. Bukan dadi wong edan. Jawabnya adalah jangan banyak beban pikiran. Lah kenapa kemudian demikian? Yang ternyata yang bersih tidak bisa menjamin bebas dari corona. Yang sehat tidak menjamin bebas dari corona. Yang olahraga tidak menjamin bebas dari corona. Kenapa? Jawabannya adalah karena hidup ini tidak harus selalu sejalan dengan teori, teknologi, dan akal manusia. Disinilah kemudian kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering mengatakan, ketika Allah memberikan kamu masalah, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Tetapi Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Maka di tengah-tengah PSBB seperti hari ini, ya kayak kita ini, begitu buka dompet PSBB, pas saya buka bersih. Atau barangkali sekarang banyak di perusahaan PSBB, pegawainya sekarang bosnya bangkrut. Ya. Ketika kemudian kita punya masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya, pintu langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Maka malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala keterbatasan, inginnya sih saya berjumpa dengan Bapak Ibu secara langsung, tetapi karena keterbatasan kita belum bisa hadir secara langsung, tapi alhamdulillah bisa hadir secara virtual. Dan sesuai tema yang dibuat oleh panitia, malam hari ini kita akan berbicara tentang entrepreneur ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, usia Nabi Muhammad itu 63 tahun. Berapa lama Nabi Muhammad itu menjadi nabi? 23 tahun. Hitungannya dari mana? Dari usia 40 tahun beliau diangkat pertama kali menjadi nabi, sampai beliau wafat umur
63 tahun. Ya, 63 tahun. Artinya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul itu sekitar 23 tahun. Lah, berapa tahun Nabi Muhammad itu menjadi nabi? Menjadi pedagang. Nabi Muhammad menjadi pedagang lebih lama dari menjadi nabi. Berapa? 25 tahun. 25 tahun. Maka sebenarnya idealnya begini ya Bapak Ibu. Jadi kiai, jadi tokoh agama, ataupun jadi pejabat, idealnya itu sebenarnya harus kaya dulu baru jadi pejabat. Kalau saya sebenarnya gitu ya konsepnya. Jadi duit dhisik baru jadi pejabat. Itu keren. Pasti tidak akan jadi fitnah. Minimal mengurangi fitnah. Maka saya dulu ingat betul ya, ketika saya pertama kali babat alas di Pondok Oraji itu, saat itu istri saya bertanya, "Abah, kita mau buat rumah dulu, apa pondok dulu, apa masjid dulu?" Waktu itu sempat terpikir untuk membuat masjid dulu, tapi akhirnya saya batalkan, saya cancel. Dan saya memutuskan akhirnya untuk membuat rumah dulu. Istri saya tanya, "Kok bikin rumah dulu, Bah? Nggak bikin masjid dulu?" "Iya." "Kenapa, Bah?" Jawaban saya sederhana. Kalau saya bikin masjid dulu, baru bikin rumah, orang-orang tuh pasti cerewet cangkemnya. Benar netizen dengan segala cangkemannya. Begitu saya bangun masjid kok bangun rumah, itu pasti orang akan ngerasani. Kayak lo Miftah, bar bangun masjid, punya aturan semen untuk bangun rumah. Ya. Maka kalau saya bikin rumah dulu baru bikin masjid, itu akan mengurangi fitnah. Oh, di rumah kok baru bangun masjid berarti orang badi dari masjid. Ya. Maka sebenarnya idealnya itu orang mapan dulu baru jadi pejabat. Ya. Mapan dulu baru jadi kiai, gua agak gitu. Jadi alhamdulillah Tuhan itu menakdirkan ketika kemudian Allah membuat saya seperti hari ini, kondisi ekonomi saya itu jauh lebih bagus ketika udah dikenal sama orang. Nah, untungnya dulu ketika saya masih susah itu belum dikenal sama orang. Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan jadi orang kaya dulu, gitu kan? Mapan dulu baru jadi nabi. Mapan dulu baru jadi pejabat. Karena Nabi Muhammad seorang khalifah. Lah, bagaimana kemudian konsep yang dibuat oleh Rasulullah sampai kemudian pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dalam dunia bisnisnya itu dipercaya oleh Siti Khadijah bin Khuwailid untuk ngopeni perdagangan dan bisnisnya Siti Khadijah. Coba kita lihat bagaimana kemudian dasar-dasar bisnis atau etik bisnis yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip etika bisnis Kanjeng Nabi dengan segala kejujurannya, dengan sifat al-amin, dengan sifat kejujurannya, ini kemudian menjadi legitimate ketika Nabi Muhammad itu menjadi seorang presiden, menjadi seorang nabi. Ya. Makanya ini sebenarnya kritik halus untuk para pemegang kekuasaan. Bagaimana kemudian ketika Nabi Muhammad menjadi pebisnis sukses baru menjadi seorang presiden. Menjadi presiden. Jadi nabi, pedagang sukses dan lain sebagainya. Bagaimana tidak sukses? Coba kita lihat salah satu indikasi kesuksesan Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad umur 25 tahun berdagang dan bahkan mengelola perdagangan Siti Khadijah, Nabi Muhammad itu ketika melamar Siti Khadijah sebagai bentuk kesuksesan Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta. Anda bayangkan, saat itu sudah menggunakan 20 ekor unta. Satu ekor unta itu bernilai sekitar 20 juta. Kalau kali 20 berarti berapa mas kawin yang diberikan Rasulullah kepada Siti Khadijah? Tidak kurang dari 400 juta. Coba Anda bayangin. 400 juta. Mas kawin Kanjeng Nabi. 20 ekor unta. Sama dulu Gus Miftah menikah dengan istrinya Gus Miftah.
Mas kawinnya berapa? 20 ekor kutu. Karena saya waktu itu nikah nggak punya apa-apa, jadi ya kutu sebagai mas kawin. Ya. Khususnya Nabi Muhammad SAW. Lah, perkenalan Nabi Muhammad dengan seorang Siti Khadijah ini karena kekaguman seorang Siti Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikagumi oleh Siti Khadijah dari Muhammad? Yang jelas pertama dari kejujurannya. Saya sering tanya begini, kok saya sering ketipu ya Gus ya, kalau bisnis dan lain sebagainya. Coba Anda ingat-ingat ya, ini teori saya ya. Kenapa Anda ditipu? Ya karena Anda punya duit. Kalau Anda nggak punya duit, nggak mungkin ditipu. Maka saya sering mengatakan apa? Orang kaya itu dikelilingi oleh penipu. Orang miskin dikelilingi dengan orang jujur. Eling-elingan. Orang itu kalau dia punya duit, pasti dikelilingi penipu. Tapi kalau dia miskin, pasti dikelilingi orang jujur. Kenapa Gus? Lah iya, kalau orang miskin dikelilingi oleh penipu, sing ditipu apa nih gitu. Iya kan logis gitu. Lah Nabi Muhammad itu terkenal dengan segala kejujurannya, dengan sifat sidiknya gitu. Maka kemudian Siti Khadijah ini kagum dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di kemudian hari Nabi Muhammad juga mengatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan wanita terbaik di dunia itu ada 2. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah Siti Khadijah. Kenapa? Siti Khadijah itu menurut entrepreneur Michael Garner, ya, bahwa pebisnis model Siti Khadijah itu adalah apa? Sifat bisnisnya adalah seorang entrepreneur sejati. Karena menurut Michael Garner ini ada tiga pelaku usaha. Yang pertama adalah pebisnis, yang kedua adalah manajer, dan yang ketiga adalah entrepreneur. Pebisnis adalah model pelaku usaha yang umumnya diawali dengan hobi atau keahliannya. Nah, sekarang banyak ini di musim pandemi ini. Orang suka kuliner, ya akhirnya dia jualan kuliner. Makanya kalau saya lihat Instagram itu kok habis saya popo didol. Bahkan karena banyak semuanya jualan, akhirnya nggak pada beli, tapi barter. Aku duwe bakso, kamu punya mie. Akhirnya barter antara mie dan bakso. Aku punya kopi, kamu punya susu. Ya, akhirnya barter antara kopi dan susu. Walaupun kopi susu ini minuman yang paling membingungkan sedunia. Ya kan? Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Pebisnis. Kemudian apa? Tipe manajer lebih bersikap teoritis. Ia akan membuat perencanaan yang mendetail sebelum melakukan usaha. Nah, ini biasanya orang-orang birokratis seperti orang-orang bank ini lebih banyak ke tipe yang ini. Jadi dia tipe-tipe manajer. Sedangkan yang ketiga adalah tipe entrepreneur, adalah pebisnis sejati. Lah, Siti Khadijah itu seorang entrepreneur. Jadi salah satu ciri orang entrepreneur itu adalah hampir semua urusan bisnis ia delegasikan kepada orang yang dipercaya. Dan ternyata yang dipercaya oleh Siti Khadijah adalah Nabi Muhammad SAW ketika masih muda. Itu. Maka kalau dilihat dari garis keturunannya, memang Siti Khadijah ini seorang pebisnis sejati. Karena bapaknya Khuwailid itu seorang pebisnis sukses gitu loh. Ya, anak atau sekarang pebisnis itu ada yang mulai dari nol, ada yang dari warisan. Sama dulu ketika saya melamar istri saya bilang, mbah-mbah saya itu kaya 7 keturunan. Tapi persoalannya, saya adalah keturunan nomor 8. Ya, jadi seranti apa-apa, belas sekere kuadrat. Makanya dulu ketika saya menikah sama istri saya bilang, kelebihan saya cuma 1, kekurangan saya juga cuma 1. Kelebihan saya apa? Banyak kekurangan. Kekurangan saya apa? Nggak punya kelebihan. Ya, semua dia. Lain Nabi Muhammad bertemu dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad mempunyai jiwa dagang yang luar biasa. Sementara seorang Siti Khadijah itu adalah entrepreneur sejati. Ini klop gitu. Saya ditanya, Gus, saya itu seorang istri boleh gak bekerja? Saya bilang, kerja saja itu. Istri itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Artinya kalau nggak diambil Allah ya diambil mantan. Tapi saya selalu mengatakan, kalau Anda sebagai suami, tolong jangan izinkan istrimu bekerja. Kalau saya,
Kalau saya tidak pernah mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena cukuplah istri sebagai tulang rusuk, bukan sebagai tulang punggung. Bocah-bocah kameramen, istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ya. Lah, kenapa kemudian Kanjeng Nabi banyak mengajarkan tentang perdagangan? Karena 9 dari 10 rezeki itu ternyata pintu masuknya adalah perdagangan. Perdagangan. Apalagi di era pandemi seperti ini, subhanallah. Ini apa-apa didol. Apa-apa didol. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, satu hal kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika etik bisnis ini berlandaskan iman dan takwa, seorang pebisnis itu, mohon maaf, biasanya lebih percaya kepada rezekinya daripada kepada gajinya. Lah, sementara kebanyakan kita itu lebih percaya dengan gaji tapi lupa dengan rezeki. Coba Anda lihat, kita termasuk tipe yang mana ya? Apakah orang yang percaya dengan gaji atau dengan rezeki? Nah, coba. Saya dulu itu sekitar tahun 2004 ditawari jadi menjadi pegawai negeri oleh sahabat saya di kota Yogyakarta. Gus, ijazah diambil, tak kasih yuk pegawai negeri. Waktu itu saya tolak, Pak. Bu, alasan saya apa? Gus Miftah kenapa tidak mau jadi pegawai negeri? Waduh, saya nggak bisa bangun pagi, Pak. Karena saya tidur saya itu habis subuh. Saya kan bangsawan, bangsa sing tangi awan. Tapi kalau teman-teman ini juga yang banyak yang bangsawan ini. Jadi subuhannya awan-awan. Sampai usulnya tambah usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Iki malah ono sing nulis itu, tarik semongko. Ngose semangka. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Plus malah tarik semongko. Saya ini semangka kok ndak men ya? Kemarin odading, sekarang semangka. Kemarin dianggap penting, sekarang tidak dianggap siapa-siapa. Kemarin odading, sekarang semangka. Kemarin penting, sekarang bukan siapa-siapa. Waktu itu saya tolak, karena saya begini, banyak orang itu percaya dengan gaji tapi lupa dengan rizki gitu loh. Maka Bapak Ibu, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Saya itu nggak punya gaji, Pak. Kayak saya itu punya santri 200 lebih, tapi nggak punya gaji. Tapi saya meyakini bahwa saya punya rezeki gitu. Ya. Lah kawan-kawan yang pekerja ini, pegawai ini, tolong jangan hanya percaya dengan gajimu, tapi kamu juga harus percaya dengan rezekimu. Apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Beda, bro. Satu, gaji itu ada slipnya, rezeki tidak ada slipnya kan. Makanya kayak teman-teman pegawai BI ini bisa tantangan gaji kan, slip toh. Tapi kalau rezeki nggak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Allah. Gaji itu dijemput dengan kerja, rezeki itu dijemput dengan takwa. Gaji itu bisa diduga. Oh, hari ini sebagai pegawai BI gaji saya 100 juta umpamanya. Bisa diduga. Tetapi rezeki itu seringnya tidak terduga. Gaji itu hanya uang. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Ya. Makanya kawan-kawan BI ini harus paham, kadang-kadang gaji ini seberapa, tapi kok ada pegawai BI kok uripe kok luwih enak. Jangan suudon. Kalau wah masih kayak korupsi kayak. Nanti dulu. Karena gajinya barangkali bisa dilihat. Oh lah, golongan ini gajinya segini. Tapi rezekinya nggak bisa dilihat, bro. Makanya kalau kemudian ada orang hidupnya enak, ojo mau rasani, oh jangan-jangan korupsi mbahmu. Karena kan bisa jadi dia punya gaji seperti itu, tapi gajinya banyak, rezekinya banyak. Umpamanya kerjanya di BI kan, sebagai pegawai BI, tapi dia juga nyambi sebagai seorang RCTI, rombongan caluk tanah Indonesia. Atau kerjanya di Bimantara, Biro Makelar dan Perantara. Jadi kalau gajinya dari BI itu pasti bayarannya mata uang rupiah, tapi kalau jadi makelar itu gajinya mata uang Jepang, yen. Yen payu yo mangan, yen ra payu yo merongos, itulah kira-kira. Lah, Nabi Muhammad itu ketika berdagang lebih percaya dengan rezekinya. Makanya kalau ada orang beli kok uangnya pas-pasan, jadi kasih saja. Belinya
Kanjeng Nabi kulaane 1000 didol 1000 itu biasa karena Kanjeng Nabi percaya dengan konsep rezeki. Karena konsep rezeki ini diambil dengan takwa, maka kemudian bagi orang bertakwa ini konsepnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Iki ana sing takon usane, Gus kopine pundi? Oh, ngaji ning omahe dhewe malah ra ono kopine. Tapi kalian tahu nggak sih? Cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Beneran. Kopi itu tanpa gula, wah, nggak manis. Sing disalahke siapa? Gulane. Kopi ora ono gulane gitu kan? Tapi begitu dikasih gula gak kemanisan. Yang salah kopinya apa gula? Tetap gula. Wah, gawe kopi kakayan gula. Gitu. Jadi cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Codot. Lah, saya pengen kemudian salah satu yang kita contoh dari uswah hasanah Rasulullah ini adalah moral dagangnya Rasulullah yang lebih percaya kepada rezeki daripada kepada gaji itu. Ini butuh revolusi mental ya kanca-kancaku ya di BI ya. Ayolah itu loh. Aku tahu lah kalau gaji itu pasti terbatas lah, apalagi di musim-musim kayak gini macam-macam. Tetapi ingat, rezeki Allah itu tidak akan pernah ada batasnya. Ada batasnya. Jadi saya kemarin kan merah pandemi ini saya menandatangani 2 kontrak di televisi, di Trans 7 Hasanah setiap Senin sampai Jumat itu setengah 6 pagi, dan di iNews TV ngobrol bareng Gus Miftah kemarin Selasa mau dipindah Jumat. Barangkali channel yang lain ya channel Gus Miftah official YouTube. Lah itu mohon maaf, dengan santainya saya itu tanda tangan, tidak ngobrol soal angka dan lain sebagainya, karena saya lebih percaya dengan rezeki daripada dengan gaji. Maka kawan-kawan, yang perlu saya tekankan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita konsep bisnis yang luar biasa, yang tidak hanya berorientasi kepada hasil, tetapi menghargai segala prosesnya. Maka Gus Miftah seringkali mengatakan apa? Jangan fokus kepada proses, tapi jangan fokus kepada hasil. Jangan berorientasi kepada hasil, tapi fokuslah kepada proses. Ingat, Allah tidak mewajibkanmu untuk sukses, tapi Allah memerintahkanmu untuk usaha dan ikhtiar. Itu konsepnya. Kan begitu. Maka kalau kemudian konsepnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam penulis kitab Hikam itu, konsep bahagianya si Ibnu Athaillah itu apa? Liyakil lama tafrahu bih, yakil lama tahzan bih. Semakin sedikit sesuatu yang membuat kamu senang, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Coba kalian ingat-ingat di konco-konco kameramen para codot rahimakumullah ini. Ya kan? Liyakil lama tafrahu bih, yakil lama tahzanu bih. Semakin sedikit yang membuat kamu senang, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Jadi kalau kemudian ukuran kebahagiaanmu itu dengan standar minimal, maka standar kesusahanmu juga minimal gitu loh. Lah orang itu kan kadang-kadang susahnya banget, ya mergo selalu dhuwur ekspektasi ini itu. Pulang dari kantor BI mbayangke bojone ning omah wis wadus wayu, to. Makanan sudah dihidangkan di atas meja makan, bojone dandan ayu, pakaiannya seksi. Oh, kan. SDSB lah, pakai semok depan, semok belakang. Begitu nyampe rumah, pintu diketok, tok 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 tok, ternyata istri nggak bangun-bangun, malah lagi tidur. Buka meja makan, nggak ada makan. Begitu masuk kamar, ya Allah, bojo ternyata masih tidur, dasteran suwek-suwek, kalau kukur-kukur bokong. Begitu keadaannya, pasti kamu kecewa. Kenapa? Karena dari kantor kamu sudah membayangkan istrimu begini. Maka kalau saya itu sederhana loh. Mulai ada makanan ya makan, kalau mau ya jajan, nggak ada yang masak sendiri. Maka Gus Miftah itu seneng kalau masak ke santri. Ya karena hidup ini nggak saya bikin ruwet gitu.
Ora usah mbayangke sing macem-macem. Lah, Nabi Muhammad itu satu prototipe, satu model yang bisa kita contoh. Sangat logis. Karena Nabi Muhammad itu pernah menjadi orang kaya, tapi juga pernah menjadi orang yang serba kekurangan. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemudian memang Kanjeng Nabi itu mengajarkan roda itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Hidup itu kadang-kadang enak, kadang-kadang gak enak. Lah, Kanjeng Nabi itu dipola seperti itu. Kalau Allah kemudian menakdirkan Nabi Muhammad enak terus hidupnya, iso bro, edan kok. Ya Allah, Nabi Muhammad enak terus bisa. Tetapi orang-orang seperti kita akhirnya mimpi piye carane uripe enak terus. Nabi Muhammad enggak, kadang-kadang dibuat sukses, duitnya banyak, pedagang sukses, pebisnis luar biasa, tetapi juga kadang-kadang Nabi Muhammad di bawah, karena sebagai presiden Nabi Muhammad pernah 3 hari 3 malam enggak makan. Supaya kemudian apa? Kanjeng Nabi ini lebih gampang kita nalar dan kita contoh. Itu. Di dunia ini yang enggak pernah susah soal keuangan cuma satu, bro. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu seneng terus gak pernah susah, duit terus gak pernah duwe utang, tak kandani. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ada Tuhanmu yang paling tinggi. Sehat terus gak pernah sakit itu si Fir'aun. Makanya kalau ada pegawai BI kadang-kadang duit, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, kadang-kadang duit, kadang-kadang duit utang, lumrah karena Anda manusia biasa. Tapi lo ono pegawai BI duit terus atau duit utang, seneng terus atau susah, aku malah curiga. Jangan-jangan putune Fir'aun. Makanya ya liyakillah matafrahu bih yakillah matazanu bih. Semakin sedikit kriteria kebahagiaanmu, maka semakin sedikit sesuatu yang membuat kamu susah. Sederhana saja itu. Lah kalau sudah seperti itu, gajimu piro-piro cukup. Kenapa kemudian hari ini banyak orang stroke dini, tak kandani? Orang itu sekarang banyak stroke dini, gejalanya adalah karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Maka akhirnya stroke, bro. Ya, tak ulangi ya. Stroke dini itu gejalanya adalah karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Akhirnya stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum yang tidak seimbang. Jadi senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong kameramen contohkan. Makanya Kanjeng Nabi itu nggak ada banyak gengsi. Lah kemudian apa? Yang membuat hidup kita itu tidak nyaman karena kita selalu saja ngejar gengsi. Maka saya ya, Bapak Ibu, saya itu appreciate dengan jamaah-jamaah saya kalau saya ngaji di desa itu. Ngaji di desa itu nyeneng kira. Mereka itu tanahnya ombo-ombo, sawahnya luas, sapinya sak kandang, betul kan? Tapi coba Anda lihat gaya hidupnya, ya kan? Coba Anda lihat gaya hidupnya. Naik motor, cuman bebek, BMW lah, bebek merah warnanya, gitu kan? Bebek merah warnanya, makannya diwul, pakai sambal tempe, cukup. Padahal tanahnya luas, sapinya banyak, wah semacam-macam. Dan sertifikat nggak ada yang masuk bank, bro. Coba, ya. Maka kita belajar dari sosok Nabi Muhammad SAW dengan segala kelebihannya, bahwa Nabi Muhammad itu basyarum mislukum, manusia seperti kita, mempunyai sifat-sifat kemanusiaan dan secara logis bisa diterima oleh akal dan bisa kita jalankan. Termasuk inilah kemudian yang menjadi diskusi saya dengan saudara Deddy Corbuzier, bagaimana kemudian kita berbicara bahwa kemudian Nabi Muhammad itu nabi yang kemudian sangat bisa dicontoh dengan segala perilakunya.